Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu ASN dan tenaga honorer. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait perkembangan penyusunan RPP manajemen ASN sebagai dasar untuk peningkatan kesejahteraan berdasarkan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan di hari ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Kemenpan bersama dengan Komisi 2 DPR melaksanakan rapat kerja. Ya, dalam hal ini pemerintah mengebut regulasi manajemen ASN, atur fleksibilitas rekrutmen CSN sampai simplifikasi jabatan. Dikutip dari Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pemerintah kini sedang mengebut penyelesaian rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan meminta masukan dari Komisi 2 DPR RI. Jadi hari ini ya, ada 5 pokok yang akan tertuang dalam RPP tersebut, dari perencanaan pengadaan ASN hingga sistem penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik. Disebutkan, pemerintah bergerak cepat dalam penyelesaian RPP manajemen ASN. Semoga dalam waktu tidak lama lagi bisa selesai. Maksimal memang harus sudah terbit di akhir April 2024. Ya, ini adalah batasnya ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah ada pembatasannya. Tapi semuanya berupaya agar sebelum tenggat tersebut RPP ini sudah ditandatangani, ujar Pak Menteri di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI hari ini. Menteri Pak Anas menjelaskan pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Joko Widodo terkait RPP ini telah dikirim pada 29 Desember 2023. Total pasal yang diajukan untuk izin prakarsa sejumlah 327 pasal. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, 3 bulan menjelang batas akhirnya, perkembangannya ternyata untuk izin prakarsa ini sudah sampai ya ke Presiden karena dikirimnya di 29 Desember 2023. Ini tentu kabar baik kepada Bapak Ibu ASN dan juga honorer. Dijelaskan oleh Menpan, muara dari regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita dengan ASN sebagai penggeraknya bisa bekerja lincah, agil, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas. Ya, ini suasana rapat bersama Komisi 2 DPR ya, tampak di sini Ketua BKN PLT ya, Pak Tri, kemudian Humas BKN ya, Pak Suharman juga turut di sini bersama dengan Kementerian Pan RB yang lain. Pak Anas menyebut sejumlah pokok atau hal strategis yang diatur di RPP tersebut. Pokok pertama adalah perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN. Ya, ini adalah poin pertama dalam rancangannya Almana nih untuk tenaga non-ASN ini ya, direncanakan tuntas di Desember ini dan ada 2 kategorinya. Satu adalah P3K full time, yang kedua adalah part time itu ya. Di mana RPP manajemen ASN memuat fleksibilitas sistem perencanaan dan pengadaan CSN, termasuk di dalamnya mengatur terkait penyelesaian penataan tenaga non-ASN berdasarkan data BKN sampai dengan Desember 2024. Pengadaan ASN nantinya dilakukan dengan metode nasional maupun mandiri. Pada rekrutmen nasional, jenis jabatan yang dapat diisi merupakan jabatan non-manajerial, yang mana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Ini untuk daerah ya. Sementara untuk jabatan yang akan dibuka jabatan fungsional, diantaranya adalah jabatan fungsional keterampilan dan jabatan keahlian. Kemudian rekrutmen mandiri dilaksanakan untuk memenuhi jenis jabatan, diantaranya adalah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dan pada jabatan yang khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter spesialis, programmer, serta peneliti. Mekanisme rekrutmen yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan diantaranya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia atau dunia. Lalu organisasi diaspora, sekolah kedinasan, ataupun dengan melakukan uji portofolio atau wawancara dan komputer assist test atau CAT. Jadi kalau kita perhatikan berdasarkan paparan dari Menpan ini Bapak Ibu sekalian, maka ada beberapa metode ya, ternyata kalau kita lihat ini yang dibuat di RPP manajemen ASN bisa berupa komputer assist test
ya, ini khusus untuk guru, ini dilakukan dengan komputer assist, kemudian teknis juga kesehatan. Namun bisa juga ini dengan uji portofolio atau wawancara. Nah, kalau ini menurut saya sepertinya lebih ke arah P3K part-time ya. Kemudian pada pokok kedua adalah simplifikasi jabatan ASN, ini kepada rekan-rekan ASN. Tadi untuk honorer ya. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan non-manajerial, ini sesuai undang-undangnya. Untuk jabatan manajerial itu adalah pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, sedangkan non-manajerial adalah jabatan fungsional dan pelaksana. Pak Anas juga menjelaskan tentang jabatan dalam instansi sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI Polri. Juga sebaliknya, ASN di instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Penugasan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN didasarkan pada permintaan instansi dan ditetapkan seleksi tegasnya. Jadi itu adalah perpindahan ya. Memang sekarang sudah lebih fleksibel perpindahannya. Komisi 2 pada rapat ini ya, ini ada Pak Mardani Sera. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, untuk rakernya ini sepertinya tertutup. Kita coba cari di YouTube-nya Komisi 2 maupun Kemenpan, tidak ada dipublis ya. Kemudian kata Menpan, pokok ketiga adalah digitalisasi manajemen ASN. RPP ini akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi ASN. Platform manajemen ASN ini berlaku secara nasional dan digunakan oleh seluruh instansi. Digitalisasi ini mendorong integrasi dan interoperabilitas layanan menjadi berbasis teknologi digital. Ini sudah kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian, untuk ASN sekarang sudah rata daerah menggunakan absensi berbasis online. Lalu yang keempat kata beliau, yang dibahas dalam RPP ini adalah pengelolaan kinerja. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. Menteri Anas menjelaskan, pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai serta sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Iya, terkait dengan pengelolaan kinerja dan evaluasi kinerja ini, di tanggal 11 Januari ini Kemenpan sudah mengeluarkan ini ya, hasil penilaian evaluasi kinerja daerah. Ada beberapa daerah dan instansi yang sangat memuaskan, ada sangat baik, tapi ada juga yang masih kurang. Lalu terakhir kata beliau, RPP ini juga mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP ini memberi kemudahan akses belajar bagi ASN, pengembangan karir berbasis mobilitas talenta, dan penyusunan RPP ini sekaligus memformulasi sistem penggajian ASN. Nah, ini yang terakhir ini sebenarnya yang belum banyak terekspos ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih tertahan di Kemenpan, ini belum ada eksposnya. Tapi berdasarkan uraian-uraian dan sosialisasi yang pernah disampaikan oleh Menpan ya, tidak jauh berbeda dari sana apa yang nantinya termuat di RPP Manajemen ASN. Disampaikan oleh beliau, saat ini Menpan tengah mempercepat pembahasan RPP Manajemen ASN. Pembahasan ini dilakukan secara simultan, melibatkan lembaga administrasi negara, badan kepegawaian negara, arsip nasional, serta kementerian dan instansi terkait lainnya. Dan di sini juga Menpan untuk rekan-rekan honorer ini ya, melakukan rapat kerja bersama DPR sekaligus juga membahas terkait rangkaian seleksi CASN tahun 2023 dan proses untuk persiapan CASN tahun 2024. Dari hasil kerja ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh Menpan terkait dengan pengajuan formasi di tahun 2023 untuk nanti dimaksimalkan di tahun 2024 ya. Ini disampaikan juga perkembangannya bersama DPR. Kemudian di sini juga BKN menyampaikan bahwa untuk keseluruhan formasi tahun 2023 ini ada perbaikan, salah satunya adalah perbaikan di belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan khusus untuk tenaga non-ASN ini ya. Sementara untuk formasi khusus P3K, persyaratan wajib berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Ternyata kata Menpan belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus. Jadi ini adalah catatannya yang direncanakan akan diperbaiki di tahun 2024. Itu adalah paparan terkait dengan perkembangannya. Lalu untuk pengisian daerah bagi rekan-rekan yang lulus tahun 2023 hingga hari ini
baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi ya. Untuk teknis berarti yang atas tadi guru 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.212 peserta yang lolos P3K tenaga kesehatan yang sudah mengisi baru 76.121. Ini memang mungkin berbeda ya batasnya, namun berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari BKN, untuk guru ini adalah paling lama 15 Januari dan bisa dibuka atau diperpanjang apabila ada permohonan dari instansi atau daerah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Hal mana direncanakan oleh BKN untuk rekan-rekan ini? Rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, satu hari menjelang pemilu ya, untuk akhir penetapan nomor induk. Jadi nanti 13 Februari itu sudah harus dituntaskan penetapan nomor induk. Ya walaupun kemungkinan besarnya tidak terpenuhi, tapi inilah programnya. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit ini bisa terpenuhi ya. Namun inilah perkembangan terbaru yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik ASN maupun tenaga honorer maupun calon ASN ya. Yang barangkali tinggal menunggu penerbitan nomor induk saja. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.